Sobat iDiscord di seluruh pelosok Nusantara. Hari ini tidak terasa kita sudah ketemu lagi dengan hari Jumat ya. Hari dimana Anda bisa berbagi, karena hari Jumat itu merupakan hari baik buat kita semuanya. Dari mulai pagi berbuah kebaikan, mudah-mudahan amin. Siang berbuah kebaikan, amin. Sore berbuah kebaikan, amin juga. Dan malam juga berbuah kebaikan. Selamat pagi buat Anda yang sedang beraktivitas. Tidak ketinggalan, saya akan lengkapi Anda di program Bincang Santai bersama dengan iDiscord, bersama dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah, setiap 2 minggu sekali, program ini senantiasa tayang menemani aktivitas Anda. Banyak hal yang sudah kami eksplorasi lebih jauh dari Pevindo, Biro Kredit iDiscord, dari mulai internalnya seperti apa, overview secara lembaga keuangan, risk management misalnya, atau hanya sekedar pengenalan tentang iDiscord, Pevindo, Biro Kredit juga sudah kami lakukan. Dengan tujuan adalah meningkatkan bentuk edukasi, literasi, dan juga trust ya. Karena biar gimana pun juga, membuat Anda nyaman adalah satu dari sekian banyak visi dan misi dari Pevindo iDiscord. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, saya sudah mengatakan tadi bahwa kenyamanan konsumen merupakan hal yang utama. Walaupun tidak hanya itu saja hal utama yang dijadikan sebagai sebuah acuan, ternyata di balik itu juga ada tanggung jawab yang begitu berat dari internal Pevindo iDiscord Biro Kredit untuk memberikan kontribusi yang terbaik, yaitu komitmen mendukung pengembangan bisnis perkreditan dengan prudent sekali. Nah, hari ini bersama dengan seorang direktur Pevindo Biro Kredit iDiscord. Nanti kita akan coba terhubung dengan beliau ya. Nah, tentang layanan prima iDiscord lewat pengelolaan resiko yang terintegrasi. Nah, kita sudah langsung bisa terhubung dengan Bapak Muhammad Muklis, atau yang akrab disapa dengan Pak MM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak MM. Waalaikumsalam Pak Daryl, selamat pagi. Selamat pagi Gimana semua. Pak? Sehat walafiat ya? Alhamdulillah Pak Daryl, dengan situasi COVID yang saat ini Ya. juga masih harus kita kendalikan, ya kita Sehat harus selalu. selalu sehat dan kita selalu jaga. Oke. Itu hal yang utama yang sering kali ditanyakan oleh banyak orang ya, Pak MM ya. Kita harus sehat dulu untuk bisa berkontribusi, tapi jangan lupa setelah kita sehat, kita harus menjaganya. Apalagi pandemi COVID-19 ini kayaknya makin menjadi ya, dengan banyak varian baru, mutasi-mutasi baru. Pak, gimana? Keluarga juga sehat ya di rumah ya? Ya, Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat topik hari ini tuh Pak Daryl, sangat berhubungan juga. Nah, kalau kita bicara resiko, termasuk resiko COVID dan lain-lain, maka kita harus bisa melakukan pengendalian terhadap resiko kesehatan kita ya Pak Daryl. Nah, itu dia. Tapi sekarang memang konteksnya kita bicara masalah resiko yang berhubungan dengan perusahaan ya. Pak dan Sobat iDiscord, kita bicara tentang layanan prima iDiscord lewat pengelolaan resiko yang terintegrasi. Ini memang kesannya agak terdengar berat ya, dalam tanda petik ya Pak MM ya. Tapi kita akan coba rubah dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini program-program Bincang Santai ini merupakan program yang sifatnya mengedukasi, tidak hanya untuk konsumen dari iDiscord atau mungkin juga instansi yang lainnya, tapi bisa diaplikasikan dalam bentuk yang lebih universal lagi ya Pak MM ya. Iya benar Pak Daryl. Oke, Pak MM, kita mulai yuk sebetulnya. Kasih kami sedikit pengertian mendasar dong. Apa sih definisi dari pengelolaan risiko yang terintegrasi itu Pak? Atau integrated risk management lah bahasa Inggrisnya. Apa sih? Siapa dia sebetulnya Pak? Ya, oke. Makasih Pak Daryl. Jadi memang nanti saya akan coba jelaskan yang cara sederhananya juga, tapi mungkin seriusnya saya juga jelasin gitu ya. Jadi pada prinsipnya benar Pak Daryl, kalau kita bicara bagaimana kita harus mengelola satu resiko di dalam suatu entity gitu ya, perusahaan, otomatis kita melihat suatu resiko itu harus secara menyeluruh gitu ya. Secara menyeluruh, kita bicara satu perusahaan, otomatis banyak bagian-bagian yang harus punya kontribusi dalam melakukan satu proses gitu ya di internalnya, yang ujungnya adalah bagaimana proses tersebut dapat mendukung produk yang akhirnya dinikmati oleh customer kita. Nah, apa aja yang harus diperhatiin, mulai yang sederhana gitu ya,
bagaimanakah orang-orang yang menjalankan usaha tersebut, apakah mereka punya kompetensi, punya skill dalam menjalankan itu. Kemudian bagaimana sistem yang harus dibangun gitu ya. Apakah sistem ini sesuai dengan kebutuhannya dari perusahaan gitu ya, entity. Nah, karena banyak sekali yang harus diperhatikan dalam rangka memberikan suatu layanan kepada customer, otomatis kita harus melihatnya itu secara menyeluruh, atau bahasa kerennya juga kita harus secara terintegrasi untuk melihat aspek manajemen risiko dari semua aspek tadi, masalah orang, masalah prosesnya, sistemnya, kemudian ke customer kita seperti apa, marketingnya dan lain-lain. Jadi memang kesannya ini sesuatu yang keren ya, bahasanya integrated gitu. Tapi pada prinsipnya kalau kita lihat sehari-hari gitu ya, ini sesuatu yang memang harus diperhatikan bukan hanya di PBK tapi di semua jenis usaha. Nah, kalau contoh yang sederhana misalkan pada hari ya, misalkan ada restoran gitu ya, restoran mungkin cuma satu menu gitu ya, satu menu aja mungkin dia sudah harus memperhatikan mulai bahan bakunya, kemudian bagaimana chefnya yang harus mengolahnya, bagaimana nanti rasanya enak atau enggak, nanti kalau udah bagaimana dijual sehingga jangan sampai rasanya oke, enak, tapi ternyata nggak bisa dinikmati oleh semua customer. Nah, kalau kita lihat tadi konteksnya, resikonya kan jadi macam-macam. Kalau misalkan dia bahan bakunya nggak siap gitu ya, Pak Daryl, otomatis dia nggak bisa tuh mengolah makanannya oleh chefnya sehingga bisa disediakan untuk customer. Begitu pula dengan rasanya dan lain-lain. Jadi kira-kira seperti itu Pak Daryl. Ini seperti itu ya kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan makanan ya. Padahal itu kan satu hal yang mutlak ya harus dilakukan begitu ya Pak MM ya. Pak, tadi Bapak mengatakan tentang dua hal penting ya ketika kita bicara masalah resiko. Ada SDM atau sumber daya manusianya, aka asetnya dari sebuah perusahaan, dan juga sebuah sistemnya. Ini sekelumit saya mau coba untuk mendalami lagi. Kalau bicara masalah SDM dan juga sistem, ini kan berarti kan sudah ada satu bentuk integrasi yang sepertinya memang tidak bisa dipisahkan gitu ya Pak MM ya. Kerjasama di antara keduanya harus betul-betul supporting gitu loh. Kasih kami gambaran sedikit Pak, sebetulnya kalau di Pevindo Ediscore antara SDM dan sistemnya itu seperti apa kira-kira? Karena kan layanan prima itu harus diberikan kepada banyak konsumen sehingga orang taunya di luar tuh, oh oke kok, oh keren kok. Nah, pagi ini kita akan coba bongkar tipis-tipis lah Pak MM tentang SDM dan juga sistemnya di Pevindo. Iya, benar Pak Daryl, kalau kita bicara suatu entity gitu ya, perusahaan, otomatis ada satu proses gitu ya. Proses ini baik itu manual yang dilakukan secara internal ataupun diotomasi melalui satu sistem. Nah, kalau untuk konteksnya PBK ada sistem, ada data juga gitu ya. Nah, tapi jangan lupa sistem data dikelola dengan baik kalau tidak ada orang-orangnya gitu ya yang kompeten dalam melakukan pengelolaan tersebut, maka hasilnya juga tidak akan optimal, Mbak Nadia. Artinya apa? Artinya orang itu begitu penting. Kalau kita dulu misalkan PBK di awal-awal mungkin 30-40 orang, tapi sekarang sudah 2 kalinya gitu ya orang yang mengkontribusi sehingga PBK sekarang dari aspek jumlah membernya yang sekarang udah di atas 300, dulu mungkin cuma 30-40, produknya juga yang dulu 1-2 sekarang udah hampir 10 kayak gitu ya. Nah, otomatis perannya siapa dalam hal ini yaitu bagaimana kompetennya orang-orang yang menjalankan dan juga sistem data yang baik yang ujungnya untuk siapa tuh Mbak Daryl? Adalah untuk customer kita Mbak Daryl. Nah, kira-kira memang tidak bisa dipisahkan antara kompetensi orangnya dan juga sistem yang kuat Mbak Daryl. Iya, makanya saya katakan tadi ini sebetulnya jadi sebuah simbiosis yang
yang mutualis juga gitu ya, walaupun sistem itu kan sudah diterapkan sebelum hadirnya atau bisa kombinasikan dengan hadirnya teman-teman dari SDM sendiri ya Pak Muklis ya, atau PMM ya. Ya. Pak, sekarang gini Pak, kalau kita tadi Bapak mengatakan analoginya adalah rumah makan dengan adanya chef, Ya. kemudian juga bumbu yang sudah nomor wahid, diolah dengan tangan dingin, kemudian juga disajikan, menimbulkan satu kepuasan rasa atau taste gitu ya kalau kita bicara masalah makanan, sehingga banyak pelanggan yang balik lagi, repeat order itulah, karena Ya. cash is Ya. the king ya. Masih mengarah ke sana sudah Pak MM ya, dalam semua ini bisnis. Pak, sebelum Bapak jabarkan secara detail nih tentang layanan prima, tentang pengelolaan risiko terintegrasi, sebetulnya ilmu yang Bapak sampaikan ini apakah memang bisa diaplikasikan semua lini bisnis Pak? Nggak cuma yang identik dengan perkreditan aja, atau bagaimana sebetulnya Pak? Iya, benar. Benar banget Pak Daryl. Jadi memang istilahnya kalau saya bicara teoritisnya, sebenarnya banyak hal ilmu-ilmu gitu yang terkait mengenai risk management, mengenai IT governance, mengenai marketing dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara hal ini, pada prinsipnya ada satu ilmu mendasar gitu ya. Misalkan bagaimana suatu perusahaan memahami mengenai proses gitu ya. Proses. Nah, konteksnya tadi ya Pak Dado udah ceritain proses apa. Kalau di PBK, proses untuk menghasilkan produk-produk yang terkait dengan biro kredit. Kalau di restoran, otomatis proses bagaimana satu bahan baku bisa diolah menjadi satu makanan terbaik yang rasa oke. Nah, prinsipnya proses-proses ini kan kalau ditanya sama ilmunya, tapi objeknya beda-beda kan. Tadi Pak Daryl ada yang soal biro kredit, ada soal makanan, ada perbankan dan lain-lain. Nah, yang pasti pemahaman mengenai proses itu sangat penting banget. Kemudian bicara mengenai bagaimana setiap proses itu kan Pak Daryl pasti punya resiko. Proses apapun, proses mulai bakunya nggak siap, inventorinya nggak siap, cara mengolahnya nggak siap, nah itu akan mengandung resiko-resiko. Nah, resiko ini yang harus dikelola. Nah, setelah proses, maka harus dipahami bagaimana sih mengelola resiko-resiko yang menyeluruh dan terintegrasi, sehingga resiko yang satu itu tidak akan berpengaruh untuk proses berikutnya, risiko berikutnya, sehingga ujungnya pelayanannya bisa kita jaga ke para pelanggan. Dan kalau kita bicara konteks saat ini, kalau konteksnya lebih serius yaitu digital data, otomatis kita bicara proses, kemudian risiko, dan masalah digital data. Kalau digital data otomatis nggak lepas dari pentingnya infrastruktur yang berkaitan dengan masalah IT dan data. Jadi kira-kira secara umum seperti itu Pak Daryl. Oke. Saya mau informasikan dulu untuk Sobat Ediscore yang baru bergabung. Terima kasih banyak udah luangin waktu bersama kami. Yang mau bertanya, silahkan boleh langsung nanti bisa ketikkan di kolom chat yang ada di Instagram Anda. Sekali lagi, mungkin secara garis besar ya Sobat Ediscore, ini ilmu yang sebetulnya bisa dibilang praktis kalau misalnya diadaptasikan dengan bentuk bisnis yang berbeda-beda. Cuma ketika kita mendengar masalah Pevindo Ediscore yang notabene itu punya banyak sekali produk biro kredit, ya terdengar agak ngejelimet gitu. Tapi Pak MM tadi mengiyakan ya Pak ya, bahwa sebetulnya nanti yang disampaikan itu ya step by stepnya bisa kok diaplikasikan. Anda mungkin para pelaku UMKM misalnya loh ya, Anda mungkin yang punya satu bisnis usaha resto misalnya, ini juga bisa gitu loh. Karena semua lini bisnis itu memang perlu memberikan layanan prima dalam pengelolaan resiko yang terintegrasi. Semua bisnis itu kan penuh resiko ya Pak MM ya, nggak mungkin bisa dihilangkan tapi diminimalkan ya Pak MM ya. Ya, betul. Kalau istilahnya di resiko dimitigasi gitu ya. Ya, dimitigasi. Kalau bahasa kerennya gitu lah ya. Cuman pada bahasa lapangannya diminimalkan. Dihilangin nggak bakal bisa mungkin gitu. Pak, pelan-pelan nih Pak. Apa sih pentingnya gitu loh. Kita, khususnya Pevindo Ediscore ini bisa memberikan satu integrated risk management terhadap internal sendiri. Ya, kalau kita gali lebih jauh gitu ya, dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa BBK otomatis satu entiti perusahaan yang sangat tergantung juga dengan
data yang begitu besar, dan sekarang datanya juga berupa digital gitu ya. Nah, otomatis kita dalam mengelola entity perusahaan kredit seperti ini membutuhkan sesuatu integrasi dari semua aspek yang benar-benar harus kita lakukan gitu ya. Pendekatannya kalau secara keilmuannya ada yang dibilang enterprise risk management gitu ya. Bagaimana kita melihat resiko dalam suatu perusahaan itu secara enterprise. Nah, secara enterprise ini artinya kalau misalkan kita melihatnya resikonya itu hanya parsial-parsial, itu kadang bisa lupa orang bahwa misalkan satu produk gitu ya, itu kan tergantung banyak hal, termasuk apa? Sistem. Jadi misalkan Mbak Daryl, dulu kita 2017 baru awal gitu ya, pelanggan kita baru 30-an. Sekarang udah 350. Nah, otomatis apa? Teman-teman dari bisnis cukup bagus untuk memasarkan. Tapi jangan lupa bahwa ini dipasarkan terus, tapi lupa sama teman-teman IT yang juga harus menjaga kapasitas dari sistemnya sendiri. Sehingga kalau misalkan tadi risiko ini tidak diintegrasikan dan tidak ada satu kerjasama komunikasi antara orang bisnis dan orang IT, maka akan terjadi risiko exposure yang cukup tinggi untuk PBK, karena orang marketing masarin sebesar-besarnya tapi sistemnya nggak siap tuh Pak Daryl. Jadi sekarang 30, sekarang udah 350, hampir 10 kali lipat dari 34 yang lalu. Otomatis apa Pak Daryl? Sistemnya, kapasitasnya itu harus dijaga. Oh ya, kalau perlu dibesarkan storage-nya, memorinya, spek dari servernya, dan lain. Jadi itu kenapa pentingnya satu integrasi risk management gitu Pak dari PBK yang melibatkan hampir seluruh pihak di PBK. Ya, berarti ini sebetulnya garis besar utamanya adalah SDM-nya dan juga sistemnya seperti yang Pak MM bilang tadi gitu ya, sehingga antara keduanya ini ada engagement yang kuat gitu loh Pak MM, menghasilkan output yang juga diharapkan oleh perusahaan. Pak, boleh Pak ambil satu kasus dong Pak, kasih tahu kita tentang penerapan dari risk management di produk dan layanan Ediscore itu seperti apa kira-kira? Ya, oke. Jadi kalau kita bicara di PBK, intinya pada saat suatu produk mulai dikaji sebagai satu layanan ke depan PBK, otomatis PBK secara internal harus menyiapkan dari semua aspek tadi Pak Daryl. Orang dari bisnis itu harus bisa mengkaji clear, ini produk ini akan seperti apa, kemudian nanti penggunanya akan seperti apa. Nah, kemudian orang-orang dari IT maupun data, dia harus menyiapkan sistemnya harus seperti apa sih, aplikasinya harus seperti apa sih, dan kemudian datanya apa aja sih yang dibutuhkan dalam produk ini. Nah, proses untuk persiapan penyiapan awal satu produk ini pun Pak Daryl harus kita siapkan. Sehingga kalau sekarang kita punya ID scoring gitu ya Pak Daryl, yang awalnya kan berbasis dari data kredit yang dari data slick gitu ya. Namun yang terakhir kita luncurkan juga produk yang terkait dengan data telco kayak gitu ya. Otomatis kita harus siapkan tadi seperti apa datanya, kemudian sistemnya. Nah, kemudian ini diolah sama teman-teman bisnis, teman IT, teman data, sehingga pada tahap awal setelah semua sudah disiapkan, ini harus dibangun. Setelah dibangun semuanya secara internal, maka harus dilakukan testing tuh Pak Daryl. Testing ini tujuannya untuk apa? Jangan sampai produk ini tiba-tiba pada saat diluncurkan ternyata nggak sesuai nih dengan harapan calon-calon nasabahnya kita. Nah, proses ini dilakukan. Nah, proses dilakukan ini tadi yang saya bilang tadi Pak Daryl, lihat dari semua aspek. Satu, requirement-nya
udah sesuai nggak sih? Karena apa? Akan bisa menimbulkan risiko yang tidak sesuai harapan. Kemudian sistemnya juga sama. Sistemnya maunya kita luncurkan, tapi nggak cukup nih resource-nya, storage-nya, dan lain-lain. Sampai setelah testing semua itu udah oke, maka proses berikutnya adalah kita luncurkan. Nah, pada saat kita luncurkan, kita bicara juga aspek non teknis, misalkan bagaimana marketingnya, bagaimana kemudian promonya, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita lihat ya Pak dari contohnya tadi, yang akhirnya produk, misalkan tadi produk telco, otomatis ini akan siap untuk disiapkan dari awal sampai akhirnya dipromosiin, sehingga pada saat diluncurkan para pengguna bisa menggunakan sesuai harapan. Oke. Baik, Pak MM, kita kembali ke hulunya ya. Tadi kan sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak MM ini itu bisa diaplikasikan dalam semua ranah bisnis, aka ilmunya itu universal sebetulnya. Nah Pak, yang ingin saya tanyakan mungkin dari apa yang Pak MM sampaikan tadi, sebetulnya langkah pertama itu kita melihat needs-nya di pasar terlebih dahulu atau needs by owner. Dalam arti begini, ya kita terbitin aja deh, mau dipakai atau enggak, itu terserah nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tetap dong kita harus lihat needs-nya pasar dulu nih. Pasar tuh butuh apa gitu dari produk kita. Nah, mana yang lebih diutamakan Pak dari dua option itu sebetulnya? Ya, jadi mungkin ujungnya tidak ada sesuatu yang prioritas kecuali kita mengkajinya dulu Pak. Dari lihat kebutuhannya dari market, dan juga secara internal bisa kita pikirkan, wah ini bisa satu roadmap ke depan nih. Nah, kombinasi ini yang akhirnya kita putuskan apa inisiatif yang harus dilakukan selanjutnya setelah ini. Jadi yang tadi Pak Daryl, misalkan kayak di restoran tadi Pak Daryl, orang dia restoran ayam gitu Pak Daryl, tiba-tiba ayamnya udah banyak penggemarnya, tiba-tiba wah saya mau keluarkan produk belut goreng kayak gitu. Nah, kan otomatis kalau semau dari ownernya kan Pak Daryl, saya mau belut goreng dan ngerasain enaknya si ownernya. Padahal kalau saya lihat dari market, wah belum tentu orang pada suka belut gitu kan ya Pak Daryl. Jadi kombinasi itu pada konteksnya harus diperhatikan. Oke, berarti sebetulnya tetap memperhatikan kombinasi antara kebutuhan di pasar, di luar, dengan kebutuhan dari internal di suatu perusahaan, dalam hal ini PBK Ediscore ya, Pak MM ya. Oke, baik. Silakan Ediscore, Anda bisa berinteraksi, jangan ragu atau sungkan untuk menanyakan, karena memang ini mungkin tema ini adalah tema yang identik dengan bisnis Anda misalnya, karena nggak perlu dinantikan lagi, ya pengelolaan risiko itu perlu terintegrasi gitu dari hulu hingga hilir, menyiapkan 2 poin tadi. Tadi saya katakan di awal bahwa antara SDM dan juga sistem itu memang 2 hal yang nggak pernah bisa hindarkan gitu dari kekuatan sebuah produk dari sebuah perusahaan. Pak, kalau kita melihat tentang integrated risk management, ini sebetulnya kalau di PBK sendiri secara internal, bagaimana bisa membantu mengembangkan bisnis kredit lembaga keuangan, Pak? Apakah ada satu hal yang diutamakan atau as a general saja semua bisa berjalan atau bagaimana, Pak MM? Ya, oke. Kalau secara internal otomatis, kalau secara teknisnya ya Pak Daryl ya, kita harus melakukan integrasi menyeluruhnya. Artinya gini, pada saat kita mengeluarkan satu produk gitu ya, atau kita menjaga existing produk, maka apa sih yang harus kita perhatikan secara menyeluruh? Kalau kita lihat tadi yang saya jelaskan bahwa kalau kita bicara ilmunya gitu ya, bahwa kita harus menerapkan satu enterprise risk management yang pendekatannya misalkan ISO 31000 gitu ya, sehingga kita bisa tahu menyeluruh. Nah, namun karena ini digital data yang heavy dengan IT, maka jangan lupa disiplin ilmu lain misalkan adalah bagaimana kita bisa memanage IT melalui pendekatan governance IT. Misalkan menggunakan praktis yang banyak dikenal orang, yaitu dengan COBIT gitu.
Nah, tapi jangan lupa, digital data itu exposure terhadap keamanan menjadi sesuatu yang cukup penting. Maka secara internal pun juga menerapkan disiplin ilmu mengenai manajemen keamanan informasi. Salah satunya standar ISO 27001 yang diterapkan secara menyeluruh, sehingga produk-produk yang kita kayak kita launching gitu ya ke para member, itu produk yang aman. Jadi Pak Daryl, otomatis kalau secara teknisnya tadi emang ada beberapa standar gitu yang kita terapkan gitu ya, dan kompetensi ilmu untuk jalankan ini semua, sehingga ujungnya ya tadi sesuai dengan judul hari ini, bagaimana kita semaksimal mungkin bisa membuat satu layanan yang prima untuk para pelanggan. Ya, termasuk adalah yang tadi Pak Daryl, pelanggan kita dulu cuma 30 member, sekarang udah di atas 300. Artinya apa? Orang-orang IT itu Pak Daryl harus memikirkan jaringan-jaringannya itu yang siap untuk diakses oleh semua member. Nah, itu kira-kira gitu Pak Daryl. Prima itu yang sejatinya memang ditunggu-tunggu sebagai sebuah bentuk service excellence dari sebuah perusahaan ya Pak ya, khususnya mungkin Pevindo ID sendiri. Pak, tapi di balik semua yang sudah terintegrasi, kan ada kendalanya juga, ada tantangannya juga. Yang ini sepertinya bakal terus jadi PR nih. Jangan pernah puas dan bangga dengan apa yang sudah kita dapat gitu loh. Ingat, di balik itu challenging itu masih banyak. Bahkan peluangnya sendiri, kalau kita bisa merubah tantangan menjadi sebuah kesempatan, akan jadi sebuah peluang, Pak. Apa saja Pak kira-kira secara umum, secara general tantangan yang paling sering dihadapi atau kendalanya? Tapi akhirnya bisa dirubah menjadi sebuah peluang. Nah, kita harus belajar nih dari Pevindo ID Score. Apa kira-kira Pak Muklis? Ya, jadi ya kebetulan saya juga udah 3-4 tahun di sini gitu ya Pak Daryl. Memang ya tadi yang saya jelaskan, awalnya member cuma 30, inquiry kita baru cuma ratusan ribu, sekarang udah di atas 1 juta gitu ya. Nah, member akhirnya juga sampai di atas 300. Nah, memang benar katanya Pak Daryl tadi, bahwa kita membenahin keseluruhan dari proses maupun semua risiko yang terjadi di internal dan juga implikasinya ke eksternal, maka ini menjadi satu tantangan yang istilahnya kalau kita bisa, pertama kali adalah kita benahi dulu internal. Kalau kita benahi internal, otomatis member gitu ya, terus para publik dan lain melihat PBK akan mulai percaya dengan kualitasnya. Otomatis kalau kita bicara dulu gitu ya, bahwa belum ada standar sama sekali yang kita terapkan. Bagaimana sih memanage risiko dengan baik, bagaimana sih manage proses itu dengan baik, bagaimana sih memanage satu keamanan yang terintegrasi. Nah, otomatis Pak Daryl, dari sejak 3-4 tahun lalu kita lakukan penerapan ini secara bertahap dan terus-menerus, sehingga kalau secara internal ya Pak Daryl, kita ukur maturity-nya yang dulu mungkin nilainya 1 dan 2, perlahan akan menjadi 3, batas maksimal 5 gitu, akan 3, 4 terus. Nah, otomatis kalau secara internal menunjukkan maturity yang bagus Pak Daryl, otomatis akan mempengaruhi ke pelayanan-pelayanan kita di luar. Otomatis yang dulu Pak Daryl nasabah atau member gitu ya, nggak puas terhadap pelayanan kita, perlahan mereka ngelihat tuh, oh ya PBK sekarang sistemnya stabil banget ya, misalnya kayak itu Pak Daryl. Sekarang PBK bisa tuh yang cuma 30 member, 100 member, sekarang udah 300 member. Nah, hal ini kita terus lakukan Pak Daryl, harus kita improve. Dan benar kata Pak Daryl bahwa opportunity ini juga akhirnya bisa kita create gitu ya Pak Daryl ya. Apalagi kalau kita lihat potensinya ini sebenarnya Pak Daryl, kita 300 member kan kita bisa sampai di atas 500 member atau nanti 1000 member, ini sesuatu yang
potensi yang luar biasa yang memang harus kita harus kita create gitu ya. Tapi ya tadi syaratnya proses perbaikan internalnya ini terus menerus pada akhirnya, sehingga kita bisa jaga sebagai market leader. Walaupun sekarang sendiri alhamdulillah kita jadi market leader di biro kredit ya Pak. Oke, jadi kalau dipelajari siklusnya dari membernya baru 30, kemudian juga di challenging lagi sama manajemen untuk bisa, ayo kalau bisa 50, dapat 50, challenge lebih kuat lagi, dapat 100 sampai 300, bahkan ini kayaknya sampai kapanpun unlimited gitu ya Pak ya, usaha yang harus dilakukan sebagai sebuah effort memberikan yang terbaik buat perusahaan tuh harus terus ada. Kenapa? Saya tanyakan tadi masalah peluang, karena biar gimana pun juga pasti banyak insight yang didapatkan dari nambah 10, nambah 20, 50, bahkan 100. PR-nya makin banyak ya, bahasanya gitu ya Pak MM ya. Nah, PR berikutnya. Oh, seberapa rapi Pak? Jadi kalau misalkan customer bisa melihat tentang kata-kata kerapihan tadi. Jadi kalau dulu otomatis kan dilakukannya tidak teratur tanda kutip. Tapi kita lakukan satu penerapan sistem governance, kemudian sistem manajemen yang bagus, otomatis prosesnya ini kan lebih rapi. Lebih rapi otomatis kalau pada real lihat ya Pak ya. Kalau misalkan saya lagi deh sama resto gitu Pak Dari. Mungkin Pak Dari lihat tuh ada resto yang sifatnya tradisional banget gitu ya. Makanannya enak-enak. Tapi dia cara melayaninya dan lain-lain itu apa adanya. Terus kalau kita lihat di satu resto yang mungkin makanannya kalah sama yang satunya, tapi dia teratur semua gitu Pak Dari. Dia akan bisa lebih besar lagi. Nah, cara membesarkannya bagi pemiliknya pasti akan lebih mudah karena jumlah pengunjungnya makin banyak, saya harus tambah ini, kayak gitu Pak Dari. Kira-kira gitu lah Pak Dari bayangannya Pak Dari. Ini kita sudah kunci ya Pak pembahasan tentang prosesnya bagaimana menuju ke step yang lebih tinggi. Nah, PR berikutnya adalah menjaga komitmen sendiri, atau mungkin kalau dibilang tuh menjaga standar pengelolaan kreditnya. Nah, gimana kira-kira Pak agar ini ya kita tidak hanya terlena gitu ya dengan pencapaian yang sudah sangat luar biasa, effort yang berat diberikan sama teman-teman penggiat internal PBK Ediscore, tapi kalau nggak dijaga, nggak dikomit ya juga percuma. Nah, step by step seperti apa Pak dari internalnya Video Biro Kredit Ediscore, caranya untuk tetap menjaga komitmen utuhnya itu? Ya, oke. Pak Dari otomatis tadi saya jelaskan dari awal yang tidak teratur, terus kemudian perlahan-lahan jadi teratur, gitu ya. Pertanyaannya memang apakah itu kayak otomatis terus bisa berjalan dengan baik? Tidak Pak Daryl. Jadi otomatis penting untuk dilakukan satu monitoring dan evaluasi yang terus-menerus. Nah, kalau kita bicara salah satu contoh deh, misalkan governance mengenai quality management system gitu ya Pak Dari. Itu kita harus evaluasi secara internal. Jadi misalkan ada proses yang masih belum bisa menjawab nih kebutuhannya customer gitu ya. Maka secara internal harus berpikir kita harus bikin satu prosedur yang bisa menjawab feedbacknya dari customer. Nah, hal seperti ini harus dilakukan satu inisiatif supaya ujungnya para customer kita akan meningkat gitu. Nah, proses untuk melakukan monitoring ini Pak Daryl perlu dilakukan terus-menerus. Artinya seperti masalah risiko maupun masalah keamanan, ada satu proses yang dievaluasi bulanan gitu ya Pak Daryl. Kita lihat ada isu apa sih, kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Jadi ini terus menerus sehingga kita bisa jaga perbaikannya, improve-nya kayak gitu Pak Daryl. Jadi dan untuk beberapa case kita gunakan pihak luar Pak Daryl untuk melakukan evaluasi dan monitoring Pak Daryl. Itu kita lakukan sehingga kita dapat feedback otomatis. Jadi kayak misalkan sertifikasi gitu. Sertifikasi dia bilang, ini ada temuan nih. Kalau temuan ini nggak diperbaikin, maka sertifikasi kita bisa dicabut gitu Pak Daryl. Nah, itu salah satu contoh. Dan satu lagi, sejak 2-3 tahun lalu saya juga lakukan, saya bilang sama teman-teman,
kita uji proven dari kita untuk ikut award. Dan alhamdulillah sejak 2018-19 kita award yang terakhir juga kita diakui sampai di level untuk ASEAN gitu ya, untuk mengenai risk management dan lain-lain. Wah, keren. Ini berarti membuahkan hasil yang memuaskan ya Pak. Tapi banyak orang nih yang katakan jangan terlena dengan hasil yang memuaskan gitu loh. Ini justru makin banyak lagi tanggung jawabnya, makin berat lagi PR-nya ya Pak MM ya. Betul. Jadi makin benar Pak Daryl. Jadi mirip kayak inilah Pak Daryl. Kalau kita bicara secara umum gitu ya, baik itu satu makanan atau seorang artis gitu ya. Semakin ke atas kan otomatis dia akan diperhatiin, tapi juga akan banyak tantangan, banyak angin-angin keras gitu yang akan yang ditimpa oleh orang-orang kayak gitu kan ya. Nah, betul. Otomatis yang pasti adalah kita harus disiplin dan komitmen terus-menerus untuk kita lakukan improvement. Jadi Pak Daryl, kita jangan terlena gitu ya, dari top maupun di tengah, di middle maupun orang yang di bottom kan. Jadi kita kerjasama. Tapi kan pemain yang mungkin menjadi kompetitor, saya bahasakan begitu Pak ya, kompetitor dari Pevindo ini kan ada atau enggak sih sebetulnya? Ya udah pasti ada ya Pak Daryl ya. Baik itu kompetitor langsung maupun nggak langsung ya Pak Daryl ya. Jadi itu harus kita perhatikan juga. Nah itu, gambarnya begini Pak. Kenapa saya tanyakan ini? Karena biasanya kan kalau kita melihat kompetitor yang ada seen atau unseen ya, otomatis kan banyak strategi-strategi itu secara internal yang sudah disiapkan, such as plan A, plan B-nya segala macam. Paling tidak bisa mempertahankan lah eksistensi dari sebuah perusahaan agar mereka tuh nggak customer tuh nggak kehilangan. Nah, reviewnya tuh tiap berapa lama Pak kalau boleh tahu Pak? Ini kaitannya dengan pengelolaan risiko yang terintegrasi ini. Iya, jadi pada prinsipnya yang tadi saya jelaskan juga Pak Daryl, monitoring dan evaluasi itu harus dilakukan tanda kutip sebanyak mungkin dalam arti ada yang sifatnya itu bulanan gitu ya, ada juga yang sifatnya 3 bulanan, tapi ada juga yang sifatnya rutin mingguan sebagai satu koordinasi, itu juga seperti itu. Nah, ujungnya seperti apa Pak Daryl? Jadi tadi saya bilang contoh misalkan maturity dari aspek bagaimana kita mengelola IT kita gitu ya. Yang dulu mungkin di bawah 3, sekarang udah di atas 3 gitu ya. Makin naik kayak gitu ya. Nah, evaluasi yang seperti ini tuh harus kita lakukan karena kita tahu bahwa kita punya kompetitor gitu ya. Tapi ada beberapa satu pakem yang tetap harus kita jalankan, baik itu kompetitor lakukan atau enggak, sehingga kita secara internal bisa mengevaluasi diri. Jadi tadi yang saya bilang contohnya, kalau kita sudah sertifikasi satu sistem gitu ya Pak Daryl, kita lakukan dengan pihak luar supaya proven nggak sih yang sudah kita lakukan kayak gitu ya. Tapi di sisi lain otomatis kita juga tanda kutip tetap waspada untuk melihat seberapa sih yang sudah dilakukan oleh kompetitor-kompetitor kita, sehingga kita istilahnya bisa jaga sebagai market leader dan kita bisa naikin terus maturity-nya kita. Oke, Pak, kalau zaman sekarang kan nggak lepas dari teknologi, digitalisasi, bahkan mungkin juga hal-hal yang dulunya tidak pernah dilakukan gitu ya ketika kita ingin mensukseskan sebuah program dari bentuk usaha. Nah ini kalau di rate Pak, di secara persentase, keterlibatan antara manusia atau SDM dengan teknologi, itu idealnya berapa persen sih Pak? Atau berapa banding berapa sih agar yang namanya pengelolaan risiko itu bisa betul-betul terintegrasi gitu loh Pak Eman? Jadi pada prinsipnya gini Pak Daryl, kalau kita bicara proses yang diotomasi atau tidak gitu ya, semakin banyak gitu ya satu proses gitu ya, apalagi produk kita pun produk yang
tergantung dengan sistem gitu ya, itu otomatis pengelolaan risikonya yang terkait teknologinya akan semakin tinggi. Dalam arti kalau awalnya misalkan ya, itu satu perusahaan atau TBK itu menggantungkan diri prosesnya terhadap teknologi cuma 60%. Namun kalau kita lihat sekarang, udah 80%. Otomatis kalau kita lihat resikonya yang dulu cuma 60% gitu Pak Daryl, kalau udah 80%, kita harus tingkatkan lagi kontribusi dari sistem menjadi tinggi. Karena apa Pak Daryl? Kalau sistemnya jatuh, otomatis hal yang lain nggak bisa kita penuhi kan Pak Daryl. Apalagi kalau sampai 90% deh Pak Daryl. Mungkin kalau 100% tidak lah, karena ada faktor-faktor manual juga kan. Sekarang kalau Pak Daryl lihat beberapa commerce misalnya itu Pak Daryl, commerce gitu ya, commerce yang Pak Daryl lihat gitu, mulai dari model GoFood, Grab gitu ya, dan lain-lain kayak gitu. Otomatis itu kan seolah-olah ya Pak Daryl ya, ketergantungannya para member pelanggan itu kan tinggi banget tuh Pak. Sehingga kalau misalkan ya aplikasinya nggak bisa dipakai gitu Pak Daryl, saya mau order gitu ya, itu nggak bisa kayak gitu ya. Itu kan udah otomatis sama Pak Daryl, si perusahaan tersebut tidak bisa menghasilkan revenue gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat Pak Daryl, seberapa sih besar antara manual manusia dan sistemnya itu tadi Pak Daryl. Semakin kesini kelihatannya ketergantungan terhadap sistem itu cukup tinggi. Tapi orang itu harus ada gitu ya. Dan kalau misalkan kita hanya menggantungkan diri pada risiko yang terkait non sistem IT manusia aja, nah mereka akan lupa kejatuhan sistem akan mempengaruhi banget terhadap revenue maupun profit dari suatu perusahaan. Oke, baiklah Pak MM, ini waktu kita terbatas sebetulnya, walaupun masih banyak yang ingin kita tanyakan, saya tanyakan, Pak MM sharingkan gitu loh, karena sepakat tadi di awal ketika kita ngobrol bahwa sebenarnya ilmu yang disampaikan ini sejatinya tidak hanya bisa digunakan oleh internal lembaga keuangan saja, tapi bisa semua aspek-aspek usaha ya Pak MM ya, agar mereka tuh mampu mengelola resiko dengan terintegrasi mungkin. Nah, walaupun banyak sekali kendalanya, tantangan yang harus dihadapi, bahkan peluang yang bisa diolah untuk mendapatkan produk yang lebih oke lagi, itu masih jadi PR gitu loh. Pak, boleh kita ambil konklusi perbincangan ini agar ada insight yang didapatkan sama Sobat ID Score sebelum program Bincang Santai pagi hari ini berakhir. Silakan Pak MM. Oke, makasih Pak Daryl. Jadi kalau kita lihat judul hari ini gitu, layanan prima dengan satu pengelolaan risiko yang terintegrasi. Jadi pada prinsipnya kalau kita analogikan dengan semua bentuk bisnis gitu ya, entity gitu ya, otomatis ujungnya kita juga harus menjaga layanan prima kepada para pelanggan kita. Nah, namun kita sadar bahwa melayani customer gitu yang terbaik prima itu pasti banyak tantangan, risiko dan lain-lain. Makanya dalam hari ini risiko ini banyak banget. Nah, bagaimana kita bisa kelola semua risiko tersebut terintegrasi, karena tadi saya jelaskan risiko yang satu akan mempengaruhi ke risiko yang lain, dan ini ujungnya akan mempengaruhi ke customer kita. Ujungnya adalah performance dari TBK atau perusahaan tersebut. Nah, kira-kira gitu Pak Daryl. Oke, baik. Pak Muhammad Muklis atau Pak MM, terima kasih banyak insight yang sangat luar biasa disampaikan hari ini. Semoga betul-betul bisa diadopsi, diamati, ditiru, dan juga dimodifikasi dari semua aspek usaha yang Sobat ID Score dengarkan pagi hari ini ya. Dan terima kasih untuk Sobat ID Score yang telah bergabung bersama kami. Kami doakan Anda bisa mendapatkan banyak ilmu dari pemaparannya Pak Muhammad Muklis atau Pak MM yang bicara masalah pengelolaan risiko terintegrasi. Insya Allah kita ketemu lagi di Jumat 2 minggu ke depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Tapi jangan lupa, kami ajak Anda untuk tahu lebih detail. Selain Anda bisa mendapatkan edukasi dan informasi yang holistik di program Bincang Santai ini,
Pevindo Biro Kredit juga memberikan banyak edukasi yang masif melalui beberapa sosial medianya. Dari mulai sosial media Instagram, Anda bisa follow idscore.id, kemudian juga Facebooknya di Pevindo Credit Bureau, Twitternya jangan lupa di follow juga di @idscore_ind atau LinkedIn-nya di idscore Pevindo Biro Kredit, dan kanal YouTube pastinya di idscore Indonesia. Terima kasih waktu dan kebersamaan Anda. Anyway, terima kasih Pak MM waktunya. Sehat-sehat ya Pak. Nanti insya Allah kita ketemu lagi ya di perbincangan berikutnya ya. Dan sampai jumpa di bincang santai berikutnya. Salam sehat untuk Anda selalu. Selamat pagi dan sampai jumpa.